Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan Yohanes 20 ya, ayat 19 sampai 23. Sebelum kita merenungkan, mari kita ambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang kami kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Berkatilah kami Bapa. Bentar lagi kami akan beribadah padamu. Berkatilah kami satu keluarga ini, dan berkatilah kami orang-orang yang percaya beriman padamu. Hanya padamu lah kami berseru di pagi hari ini. Mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hendak memuji Tuhan Allah yang Maha Tahu, Maha Tinggi, Maha Berfirman, semuanya jadi. Karena firman-Mu lah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Kudus, Kudus. Berilah telinga kepada perkataan kami, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesah kami. Dengarlah jeritan kami, minta tolong, ya Raja kami dan Allah kami. Sebab kepadamu-lah kami berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruan kami. Pada waktu pagi kami membentangkan isi hati kami kepadamu, dan kami menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi kami berkat kasih setiamu yang besar. Kami masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arahmu, bait yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah kami dalam keadilan-Mu. Tuhan, tuntunlah kami dengan roh yang kudus, supaya hidup kami senantiasa di dalam Tuhan di dalam kami. Karena seteru kami, ratakanlah jalan kami di depan kami. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terganggang, lidah mereka penuh kelicikan. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Biarlah semua orang yang berlindung padamu bersuka cita. Biarlah mereka bersorak-sorai selama-lamanya. Biarlah Engkau menaungi kami, ya Tuhan, sehingga yang mengasihi namamu bersuka cita karena Engkau. Sebab Engkau memberkati orang benar, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau melindungi dia dengan keleraanmu seperti perisai. Dan Engkau bahkan rela mati di kayu salib untuk menembus dosa kami. Kami orang berdosa, ya Tuhan. Engkau penembus kami, dan Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah dengan hati yang benar dan perbuatan benar dan pikiran benar. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus di pagi hari ini. Amin. Yohanes 19 ya. Yohanes 20 ayat 19. Mari kita baca terlebih dahulu. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut pada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sebab sesudah berkata demikian, ia
mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ya, ini menggambarkan Tuhan kita yang dapat mengampuni dosa kita, menebus dosa kita. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hari ini satu hari dalam 7 hari dirancang untuk beribadah. Meskipun ada yang bersikeras menetapkan hari ke-7 sebagai hari Sabat, nampak jemaat mula-mula beribadah pada hari pertama untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Yohanes yang tadi kita baca 20 ayat 19 ya. Dengan nanti baca Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pertimbangan utama bukan pada hari melainkan irama satu hari dalam 7 hari ini. Yesus menaati hari Sabat dan mengajar murid-muridnya melakukan sama. Prinsipnya hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Menguduskan hari Minggu bukan berarti membosankan dan kaku, justru dirayakan penuh sukacita, di mana kita mempunyai waktu beristirahat, beribadah, dan untuk keluarga. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Hidupkanlah firman-Nya, hidup dalam kehidupan kita. Karena Yesus juru selamat kita. Dialah Tuhan kita, penembus kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.